Yang pertama, selamat kembali ke meja kuliah, walaupun di kuliah ini nggak serius ya, tapi serius. Sangat serius ya, karena apa yang kita pelajari sangat bermanfaat untuk realitas hari-hari kita. Apalagi Mak Kety ya, yang luar biasa nih. Kemarin sempat ngomong di forum besar. Walaupun ini ya berbeda ya. Kemarin sebenarnya hanya pemikiran aja Mak Kety. Lebih ke pemikiran ya, bukan ke realitas gitu. Yang kita bahas di Dewan Guru Besar. Terima kasih juga buat Mbak Dina yang sudah banyak membantu saya, baik dari sisi pengumpulan UTS, kemudian dari sisi penyelenggaraan kuliah, presensi gitu ya. Saya dibantu banget gitu. Yang ketiga saya juga dibantu dalam hal menata waktu sehingga mata kuliah ini bisa terselenggara dengan baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Dina ya. Terima kasih juga Ibu dan teman-teman Mas Usep juga sudah membantu untuk absensi. Iya. Walaupun sebenarnya buat saya presensi itu tidak utama ya. Yang penting sih buat saya paham aja gitu. Kalau mahasiswa paham itu yang ngajar seneng. Dan saya senang sekali dengan kelas ini karena bisa saling take and give ya. Walaupun saya yang mengajar, tapi saya juga mendapatkan materi-materi atau feedback atas apa yang saya sampaikan begitu. Sehingga hubungan timbal balik inilah yang malah membuat saya sangat semangat. Kalau kelas pagi itu masih belum bisa dibuat seperti ini, saling kita dialog, begitu susah Mas Ian. Tapi baiklah ya, kemarin saya sudah minta tolong Mas Ilham untuk mengirimkan materi selanjutnya tentang manajemen piutang. Sudah dikirim belum ya Mbak Dina? Di LMS? Belum ya? Jadi belum bisa dibuka sekarang? Oke, kalau begitu saya bisa berbagi layar ya. Sebentar. Baik, sebentar. Saya sebelum sharing kita ngobrol dulu bahwa kita bersama sudah belajar tentang neraca. Neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Ya, begitu ya. Terus di aktiva itu ada apa saja? Sebentar saya kok tadi manajemen keuangan tadi ya. Betul Bu. Aku keliru. Ya, berarti di aktiva itu ada apa saja? Kas, masih ingat? Kas, modal, ya itu ya. Kita kalau ngomongkan manajemen keuangan jangan sampai salah ya. Jadi ada kas, ada di mana surat berharga atau uang yang di bank itu sudah termasuk di kas. Kemudian ada persediaan dan ada piutang. Kemudian ada aktiva tetap. Kemudian di sebelah kanan ada pasiva. Pasiva itu adalah hutang lancar,
hutang jangka panjang, modal, dan laba ditahan. Begitu. Nah, ketika kita ngomong, biasanya di dalam investasi kalau kita punya investasi seperti Mak Kety di produksi gitu atau investasi real di usaha, maka kita ngelihat di Aktiva ini menurut fungsi dari manajemen keuangan ini disebut keputusan investasi. Jadi di sisi kiri Aktiva itu adalah keputusan investasi. Ini saya ulang-ulang karena kita medianya kan online. Susahnya kalau tidak diulang-ulang nanti lupa. Jadi di sebelah kiri Aktiva itu adalah keputusan investasi. Nah, di sebelah kanan di Pasiva itu adalah keputusan pendanaan. Di tengah itu ada keputusan pengelolaan aset. Sementara di laporan laba rugi ada kebijakan dividen. Ini kita pertemuan pertama sudah ngobrol ini. Di mana di dalam kebijakan dividen kita mengatur atau membuat keputusan tentang dari laba yang ada itu berapa persen akan dibagikan atau berapa persen yang akan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Gitu ya. Terus kita di Aktiva, di keputusan investasi, yaitu investasi pada kas, investasi pada persediaan, investasi pada piutang, investasi pada aktiva tetap, itu ya. Itu kita mengenal ada modal kerja, di mana modal kerja itu adalah semua aktiva lancar untuk modal kerja kuantitatif. Kemudian ada modal kerja kualitatif yang menghubungkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Kemudian ada modal kerja fungsional, di mana modal kerja yang sesungguhnya dihitung dari dana yang benar-benar dipakai untuk menghasilkan laba atau pendapatan, gitu ya. Saat ini kita sudah belajar tentang modal kerja, manajemen modal kerja, manajemen kas, dan manajemen persediaan. Karenanya, saya kemarin mengirim materi tentang manajemen piutang. Di awal, kita juga belajar tentang analisis laporan keuangan, di mana dalam analisis laporan keuangan kita menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas serta aktivitas. Analisis ini dipakai dalam rangka untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Kalau itu perusahaan kita, ya perusahaan kita. Bagaimana kinerja kita, gitu. Sehingga nanti diketahui kondisi keuangan perusahaan kita apakah baik ataupun buruk. Karenanya ada analisis indeks dan ada analisis common size yang membandingkan
perusahaan kita dengan eksternal dan perusahaan kita dari tahun ke tahun. Saya kira itu resumnya. Semoga masih ingat. Atau semoga ini menjadi pengingat buat Bapak Ibu untuk, oh seperti itu. Saja ini kan mau sedikit ya. Dari yang saya sampaikan sebenarnya sederhana sekali gitu. Tapi ketika diaplikasikan memang agak susah. Baik, saya kembali ke pengelolaan piutang. Ini sudah ada Mbak Dina di LMS? Belum dibuka? Sudah Bu, ini Mas Usep sudah mengirimkan di grup materinya, mungkin mengunduh dari LMS, jadi mungkin sudah ada di LMS masing-masing Bu. Oh ya, oke, terima kasih. Soalnya kemarin saya nyoba, kan di LMS itu tanggalnya beda-beda ya. Saya mau masukkan malah nggak bisa. Sehingga minta tolong Mas Ilham, udah pokoknya dimasukin aja lah. Termasuk analisis investasi ya pada Aktiva. Nah, apa itu piutang? Ini di sini ditekankan pada piutang dagang. Ya. Adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat penjualan secara kredit. Jadi di sini lebih ditekankan kepada pengelolaan piutang dagang. Pada perbankan syariah, ingat ada tabungan dan ada pembiayaan. Yang disebut piutang yang mana nih? Pembiayaan atau piutang? Ini kelasnya kelas ekonomi syariah ya? Yang banyak. Iya Mbak Dina? Betul Bu, Ya, ini iya, ekonomi. iya. Oke. Berarti saya nggak usah bingung. Ya, karena di perbankan syariah ada mata kuliah sendiri tentang pembiayaan. Maka saya nggak ngomongkan tentang pembiayaan ya. Sehingga di sini hanya saya fokus pada ekonomi syariah. Jadi piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat penjualan secara kredit atau penjualan yang uangnya tidak langsung diterima. Dalam memberikan kredit harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi piutang macet. Nah, ini ya, piutang macet. Setiap dana yang digunakan perusahaan selalu ada biaya dananya sehingga perlu direncanakan besarnya dana yang diinvestasikan pada piutang. Tadi saya sebutkan bahwa dalam keputusan investasi itu ada investasi pada kas, investasi pada persediaan, investasi pada piutang. Nah, investasi-investasi itu membutuhkan membutuhkan analisis agar investasinya tidak sia-sia atau tidak rugi. Nah, kalau kita menginvestasikan pada piutang dengan nilai yang tinggi, maka kita harus ada analisisnya. Boleh nggak segitu? Gitu. Maka di sini kita dalam pengelolaan piutang harus tahu. Maka nanti ada analisis kebijakan piutang, gitu ya. Nah, ini besar kecilnya dana yang diinvestasikan kepada piutang itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya besarnya volume penjualan kredit. Jadi, apakah kita akan menjual produk kita itu dengan kredit semua? Atau sebagian besar justru kredit? Nah, semakin besar volume penjualan kredit, maka berarti semakin besar investasi pada piutang. Yang kedua, syarat pembayaran. Semakin panjang waktu kredit yang diperlukan, maka semakin besar investasi pada piutang. Biasanya ditulis
ada syarat pembayaran 5 strip 10 sampai N strip 60. Artinya apabila pembelian itu dibayar paling lambat 10 hari dari tanggal penjualan, maka customer mendapatkan diskon sebesar 5%. Dan batas akhir pembayaran 60 hari. Artinya perusahaan memberi jangka waktu 60 hari tanpa tambahan ini ya. Hanya memberikan diskon aja. Nah, tapi tidak seluruhnya memberikan diskon. Ini hanya ada beberapa yang menggunakan seperti ini biasanya. Kemudian plafon kredit. Plafon kredit biasanya tergantung pada besarnya usaha yang dimiliki pelanggan dan tingkat kepercayaan. Jadi pelanggan lama biasanya sudah sangat dipercaya. Ya. Ini kita mengabaikan pendapat beberapa tokoh Islam yang pernah kita pelajari di pengantar bisnis dulu, bahwa sebaiknya sedikit nggak apa-apa asalkan cash kan gitu ya. Nah, ini kita hanya belajar di manajemen keuangan saja ya, tidak menggabungkan itu. Yang keempat, kebiasaan pembayaran pelanggan. Jadi sebenarnya kita pasti punya pelanggan-pelanggan tertentu yang sudah kita ketahui karakternya. Nah, ada pelanggan yang terbiasa memanfaatkan diskon, ada pelanggan yang prosentasenya malah lebih suka membayar di depan, misalkan begitu. Nah, itu biasanya sudah ada data yang kita miliki. Kemudian kebijakan dalam pengumpulan piutang. Semakin ketat kebijakan pengumpulan piutang, maka semakin kecil investasi pada piutang dan sebaliknya. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan yang tadi ya, besarnya piutang. Jangka waktu kredit, besarnya investasi pada piutang, besarnya penjualan kredit, ya. Yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah pengukuran efisiensi piutang. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari tingkat perputaran piutang atau disebut receivable turnover, diperoleh dari perbandingan dari penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Nah, di soal kemarin kita nggak menyebutkan penjualan kredit, tetapi dalam mencoba menghitung receivable turnover, kita boleh menganggap penjualan itu semuanya kredit. Kemudian rata-rata atau periode terkumpulnya piutang dapat dihitung dengan 360 dibagi dengan receivable turnover, di mana 360 ini adalah hari dalam setahun. Ini adalah anggaran pengumpulan piutang. Ini kita ketika belajar manajemen kas kemarin, kita sudah mencoba ini ya. Di mana anggaran pengumpulan piutang atau receivable collection budget adalah kegiatan perencanaan penerimaan piutang menjadi uang tunai. Budget pengumpulan piutang disusun berdasarkan anggaran penjualan kredit dengan memperhatikan kebiasaan pembayaran pelanggan dalam melunasi piutang. Ini sudah kita coba, kita coba kemarin di manajemen kas ya, tentang bagaimana menyusun anggaran dalam pengumpulan piutang. Selanjutnya adalah analisis kebijakan piutang. Di sini dilakukan analisis kebijakan piutang dengan mencari dan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang ditanggung perusahaan. Bila manfaat yang didapat lebih besar dari pengorbanan, maka kebijakan pemberian piutang dapat dibenarkan secara finansial.
Wow, sebentar. Ini yang ketujuh harusnya nanti ini. Nggak apa-apa. Nah, ini contoh ini sudah kita kerjakan di manajemen kas, tapi di sini ini harusnya yang E ini ada di slide setelah ini ya. Setelah ini. Ya ini analisis piutang. Nggak apa-apa tapi paduai. Ya, ini kita masih ingat kemarin pas manajemen kas ya. Kita kemarin pas manajemen kas mengerjakan ini, sudah mengerjakan ini. Jadi sekarang kayaknya udah bisa. Bisa nggak ini kira-kira? Bisa, Mak Kety? Bisa, Bu. Bisa ya, udah dikerjain ya. Mak Kety ternyata kan akuntansi. Akuntansi kan ya malah iso. Sampai semester berapa akuntansinya, Mak Kety? Oh, dulu saya sastra, Bu. Kalau Hah? akuntansi itu, saya dulu fakultas sastra, Bu. Oh, bukan akuntansi. Ya, kalau akuntansi itu dapat dari SMP sama SMA ada, Bu, pelajaran Oh, pembukuan. iya. Oke. Tak pikir kemarin akuntansi, ternyata sastra ya. Sastra apa, Bu? Sastra Indonesia, Bu, tapi jadi sastra pertanian sekarang. Oke, nggak apa-apa. Sastra Indonesia tahun berapa berarti itu? Masuknya tahun 90, Bu. Oh. Belum keluar karena belum ada surat DO. Iya tahu. Kok dengaren UGM Karo? Gimana, Bu? Di UGM kan? Iya, saya juga heran kok sampai detik ini loh, Bu, saya itu nggak dapat surat DO. Oke. Jadi ini bisa ya nanti ya syarat pembayaran ini. Karena ini kemarin sudah kita bahas di apa tuh namanya di manajemen kas. Nah, misalkan seperti ini. Menurut pengalaman pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut. 30% dibayar dengan memanfaatkan masa diskon, 10% dibayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon, 50% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan, 10% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Dari contoh soal tersebut perlu dihitung besarnya penerimaan kas dari piutang. Ini yang kita kemarin di manajemen kas ada anggaran penerimaan kas itu. Jadi sebenarnya ketika kita penjualan, tadi dikatakan bahwa penjualan bulan Juli itu 100 juta. Ini tidak semuanya kita terima di bulan Juli. Karena apa? Karena kita menjualnya secara kredit. Tidak tunai semua. Yang tunai hanya 40%. Artinya tunai itu terbayarkan di bulan Juli. Ya. Nah, maka pertanyaannya, ketika seperti ini berarti ketika kita menghitung nih, kita coba hitung penerimaan bulan Juli atas piutang, bukan atas piutang ya, bukan seluruhnya. Maka kita dapatnya berapa nih? Masa diskon 30% kali 100 juta dikurangi 5%. Ya. Berapa, Bu? 30 juta dikurangi 30 juta dikali. Sebentar. Ya, benar. Itu dikurangi 5% dari mana, Bu? 5%-nya? Diskon ya, Bu? Harusnya di depan ini.
Sebentar. Sebentar. Salah. 5%-nya itu yang dari mana, Bu? 5%-nya kan dari diskon. Itu di soalnya 10% ya. 20%. Bisa dipahami tadi? Mbak Kety tolong di mute. Menggema soalnya. Coba ya kita lihat ya yang di atas. Nih, ada syarat pembayaran 5, 10, N 60. Berarti diskonnya 5%. Kalau misalkan ini 2, ini berarti 2%. Misalkan ini 5, berarti di hari kelima. Kalau ini 20, berarti hari ke-20. Kalau mereka membayar hari ke-20, mereka masih punya diskon gitu. Maka di sini ini soalnya 5, 10. Berarti diskonnya 5%. Ya kan? 30% kali 100 berapa? 30 juta. Dikurangi 5% kali 6. Ya, jadi nanti ini dijumlah sehingga penjualan bulan Juli yang 100 juta itu hanya diterima sebesar 95 juta. Ya. Nah, kemudian di Agustus bagaimana? Agustus juga dihitung lagi seperti ini karena setiap bulan sama. Bahwa ada masa diskon yang dipakai oleh customer, ada yang tidak menggunakan masa diskon tetapi membayar pada bulan itu, kemudian ada yang membayar di bulan selanjutnya, dan ada yang di bulan 2 bulan berikutnya. Nah, ini juga jangan lupa bahwa ketika kita menerima bulan Juli, kita juga menerima penjualan dari bulan Juni dan menerima penjualan di bulan Mei. Nanti di Agustus kita juga akan menerima penjualan di bulan Juli dan menerima penjualan di bulan Juni. Ini aja yang perlu dipahami ya, bahwa setiap bulan itu ritmenya sama. Gambar aja, Zuber. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Coba dihitung bulan Agustus. Coba dihitung yang bulan Agustus.
Saya belum ngitung malahan. 36 juta, ya, terus dikurangi 5% berapa? Berapa aja Pak Usep? Kang Usep? Ya, ya. Yang diskon? Hmm. 30% dari 120 berapa? Hmm. 36 juta, Bu. Eh, 10% tadi ya. Berapa tadi Kang Usep? Iya, 157 ya. Kan yang 95 juta 10%-nya berapa? 9,5 toh? 9,5. Cepet ya Kang Usep ngitungnya. Ya 105, 700 ya Kang Usep ya. Ya. Jadi bisa ya, lanjutannya bisa ya. Oke, kalau sudah bisa saya lanjut. Lanjut ke analisis ekonomi terhadap piutang. Yaitu yang pertama penjualan tanpa diskon. Ini terkait dengan ini ya. Ini, bila manfaat yang didapat lebih besar dari pengorbanan, maka kebijakan pemberian piutang dapat dibenarkan secara finansial. Ini melakukan analisis kebijakan piutang. Dalam analisis kebijakan piutang, ini misalkan contohnya, karena ini langsung dipakai contoh aja gitu. Suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan tunai. Nah, ketika melakukan penjualan tunai, rata-rata penjualannya adalah 800 juta. Nah, kemudian perusahaan membuat menjual kredit.
Ya, menjual kredit tapi tanpa diskon. Sehingga perusahaan menawarkan syarat penjualan N-60 karena tidak ada diskon, tapi memberi waktu pembayaran. Asumsinya dengan memberikan kredit, maka penjualan akan meningkat menjadi 1.050 juta. Profit margin yang diperoleh 15%. Biaya dananya 16%. Apakah perusahaan sebaiknya menjual secara kredit? Maka perusahaan harus melakukan analisis ini, manfaat dan pengorbanan. Gimana caranya? Nah, maka ini dihitung. Manfaatnya apa? Pertama, adanya tambahan keuntungan. Seberapa? Sebesar selisih penjualan tunai dan penjualan kredit. Ternyata ada tambahan keuntungan sebesar 1.050 dikurangi 800 juta kali 15%. Mengapa 15%? Karena di dalam penjualan kredit tadi ada profit margin sebesar 15%. Sehingga tambahan keuntungannya adalah 37,5 juta, 37,5 juta. Nah, pengorbanannya apa? Maka kita menghitung. Perputaran piutangnya adalah 360 per 60, di mana 60 ini adalah batas waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada customer untuk membayar. Tadi 60. Maka terjadi perputaran piutang sebesar 6 kali di dalam setahun. Dengan demikian, maka rata-rata piutangnya adalah 1.050 juta atau penjualan dibagi 6, dibagi perputaran. Maka rata-rata piutangnya adalah 175 juta. Nah, rata-rata piutang 175 juta ini sebenarnya kan berarti di dalam piutang ada margin. Maka dana yang diperlukan, maka sebenarnya piutangnya berapa? Maka piutangnya adalah 148,75 juta atau dana yang dibutuhkan sesungguhnya itu 148 kali 75 juta. 148,75 juta. Nah, kebutuhan dana sekian, maka diperlukan biaya dana. Sebesar berapa? 16% kali 148. Maka biaya dananya adalah 23,80 juta. Maka dengan demikian tambahan manfaat bersihnya adalah 37,5, ini manfaat, dikurangi pengorbanan. Pengorbanannya adalah adanya biaya dana sebesar 23,80 juta. Sehingga ada tambahan manfaat bersih sebesar 13,7. Dengan demikian, maka perusahaan boleh mengambil keputusan menjual secara kredit karena manfaatnya lebih besar atau positif. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Atau perlu dibaca ulang, dipikir ulang, silahkan. Nah, Bu, itu yang dana yang diperlukan untuk membiayai piutang itu menghitungnya dari mana, Bu? di-mute dulu, Mas.
Pak Keti di mute biar nggak menggema. Oke. Oke, ini diperoleh dari mana? Karena di sini ada profit margin 15%, maka dana yang sesungguhnya dibutuhkan adalah 85% kali 175. Sekian. Ya. Terus kemudian ini dari mana? 16% tadi disebutkan bahwa diperlukan biaya dana. 16% kali 148. Nah, apakah ini nanti berubah? Kita lihat ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Itu tadi kan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit tok bisa diterima. Nah, bagaimana? Apakah kita perlu juga menggunakan diskon? Maka misalkan nih, perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 net 60. Ya. Di mana 50% memanfaatkan diskon. Ya. Sisanya membayar pada hari ke-60. Maka mana yang baik? Ini analisis penjualan dengan diskon. Manfaatnya, nah ini dengan hanya menambah syarat penjualan 2/20, 2/20, itu mempengaruhi perputaran piutang. Rata-rata periode pembayaran piutang sama dengan setengah. Mengapa setengah? Karena 50% kali 20. Karena 20 hari. Ya. Dan setengah kali 60. Karena netnya 60. Maka rata-rata periode pembayaran piutang sebenarnya adalah 40 hari. Ya. Dengan demikian, maka kalau tadi perputaran piutangnya 6, maka perputaran piutang di sini 9. 9 kali. Sehingga rata-rata piutangnya adalah 1050 dibagi 9. Ini sama, menghitungnya sama ya kalau ini. Cuma ada tambahan cara menghitung ketika ada syarat penjualan. 2/20. Ini maka terjadi perputaran, ada perubahan di dalam perputaran piutang. Ya. Maka berapa penurunan biaya dananya? Biaya dananya yang semula 23,8 juta itu ada penurunan menjadi 7,92 juta. Ya. Pengorbanannya berapa? Diskon yang diberikan 2% kali 50% kali 1050 juta. Sehingga diskon yang diberikan itu 10,50 juta. Maka manfaat bersihnya adalah penurunan biaya dikurangi diskon. Nah, ternyata rugi negatif. Maka di sini diskon sebaiknya tidak dilakukan. Jadi hanya boleh menjual kredit saja. Jadi ketika kita menentukan dodolan kredit atau tunai aja itu kita harus melakukan analisis ya. Di dalam kenyataannya harusnya begitu. Jadi ini ya, bisa dipahami ini ya. Ini membandingkan dengan yang di depannya. Jadi menjual kredit tok, menjual kredit dengan diskon. Bagaimana kalau ternyata tidak ada dana tidak tertagih dari penjualan kredit? Maka di sini yang ketiga,
kita menjual secara kredit, tapi ada kemungkinan piutangnya tidak terkumpul semuanya. Jadi ada piutang tak tertagih itu sebesar 1%. Jadi hanya 1% ya. Kalau 1% sih mungkin it's okay. Nah, apakah apabila ada piutang tak tertagih 1%, sebaiknya tetap menjual kredit? Maka kenapa Le? Analisis penjualan kreditnya dengan piutang tak tertagih menjadi manfaat labanya ini tadi sama ya dengan hitungan yang pertama. Ya. Sebesar 37,5 juta. Nah, pengorbanannya apa? Sama di sini dengan angka yang di depan tadi, tetapi ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan, yaitu adanya kerugian tak tertagih sebesar 1%, sehingga menjadi 10,50 juta. Dengan demikian, ada total tambahan biaya sebesar 23,80 ditambah 10,50, yaitu sebesar 34,30 juta. Nah, maka bagaimana? Apakah kita tetap menjual secara kredit ketika ada piutang tak tertagih sebesar 1%? Maka di sini kita menghitung manfaat dengan pengorbanannya. Manfaatnya 37,50, pengorbanannya 34,30. Ternyata masih positif. Sehingga dengan demikian kita menyarankan kepada perusahaan untuk tetap melakukan penjualan kredit. Walaupun ada asumsi piutang tak tertagih sebesar 1%. Bagaimana kalau 10%? Nah, kita harus ngitung lagi kalau 10%. Sampai di sini ada pertanyaan? Diam berarti bisa ya. Atau belum ada? Atau dicoba ngerjain dulu. Ini ada soal. Nah, karena kalau kemarin di soal ujian pada bingung dengan juta-jutaannya, maka di sini nolnya tak tulis. Ya. Ini angkanya masih sama. Di dalam kenyataannya apakah sama semua? Tidak. Apakah ini selalu N60? Enggak. Bisa juga N per 40, 30, 50. Nah, tergantung perusahaannya mau menetapkan seperti apa. Nah, ini coba dikerjakan. Nanti bisa dikumpulin ya. Mau dikumpulin atau mau didiskusikan aja? Dikumpulkan, Bu. Oh, dikumpulkan. Oke, makanya biar bisa belajar. Nah, gitu. Baik. Baik, ini nanti dikumpulkan aja. Nah, ini mau lanjut atau mau ini aja? Kalau lanjut, tentu tambah-tambah banyak gitu materinya. Cukup dulu. Ya, kalau cukup ya nggak apa-apa, tapi nanti dibaca lagi ya.
Ya. Ini nanti setelah ini baru kita tentang investasi pada Aktiva ya. Dan itu butuh waktu yang agak lama. Setelah itu baru kita bahas soal yang sudah dikerjakan, baik itu UTS kemarin, nanti akan saya cek lagi. Kalau nggak bisa, saya akan mengulang di pertemuan terakhir. Dan kalau dibutuhkan pertemuan sekali lagi, saya juga oke-oke aja. Nah, baik ya. Berarti ini sampai di sini. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas waktu yang tertunda. Moga-moga yang minggu depan tetap bisa Rabu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami.